Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-107 dari kajian kita tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Quranul Karim, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mahalli, Al-Imam As-Suyuti Jalaluddin. Pada ayat yang ke-107 dari surat Al-Baqarah, Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu mulkus samawati wal ard, Allah itu pemilik, penguasa langit dan bumi, semua langit dan semua bumi. Yaf'alu fihi ma yasha. Yaf'alu, Allah itu berbuat, fihi ma, dalam langit dan bumi, ma yasha, apapun yang Allah kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik, penguasa langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apapun yang Allah kehendaki di langit dan di bumi. Tidak ada satupun yang di muka bumi ini, di langit ini, kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma lakum min dunillah, dan tidaklah bagi kalian untuk selain Allah, ai ghairahu, selain Allah, min zaidah, waliyin yahfadukum, wali, penolong yang menjaga kalian, wala nasir, dan tidak pula ada penolong, yamna'u adzabahu ankum in atakum, yang mencegah azab Allah dari kalian jika memang Allah datang untuk mengazab kalian. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberitahuan tegas dari Allah bahwasanya Allah itulah yang memiliki langit dan bumi, bisa berbuat apapun yang terjadi di muka bumi ini semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak layak bagi seorang manusia kecuali hanya beribadah kepadanya saja. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan yang lainnya, karena tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang bisa menjaga kita dari azab Allah dan bisa menolong kita tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang, jadi untuk mengazab seorang manusia. Wal iyadzubillah. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya seorang hamba, yani dia itu memahami Allah itu maha kuasa atas segalanya dan segala sesuatu itu atas kehendaknya, sehingga tidaklah salah satu di antara kita itu dia itu melakukan apa yang mestinya tidak dia lakukan sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazala lamma sa'alahu ahlu Makkah an yuwassi'aha wa yaj'al as-safa dhahaba. Turunlah berkaitan dengan satu kasus tatkala penduduk kota Makkah minta kepada Rasulullah SAW untuk meluaskan kota Makkah. Wa yaj'alu as-safa dhahaba, dan menjadikan bukit Safa sebagai emas. Jadi tatkala perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW, salah satu di antara proses dakwah yang dilakukan oleh beliau SAW, beliau itu pernah ditantang
pernah diminta, diminta, ditantang sama orang-orang Quraisy Mekah yang kafir. Nek kamu itu benar-benar nabi. Nek kamu itu benar-benar nabi. Luaskan kota Makkah menjadi kota yang sangat luas. Dan jadikan Bukit Sofa, bukit yang paling dekat dari Ka'bah, itu sebagai emas. Tantangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengingkari dakwahnya, ajakannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, am turiduna an tas'alu rasulakum am bal aturidun. Bahkan apakah kalian itu menginginkan an tas'alu rasulakum, untuk bertanya, untuk meminta kepada nabi kalian. Kama su'ila Musa, sebagaimana dulu Nabi Musa diminta oleh orang-orang Bani Israel. Ai sa'alahu qaumuhu, maknanya diminta oleh kaumnya. Min qabl, sebelum ini. Yani min qabl, sebelum ini. Min qaulihim, di mana mereka misalkan contohnya, contoh-contoh permintaan orang-orang Bani Israel, contoh-contoh permintaan orang-orang Quraisy, contoh-contoh permintaan orang-orang Bani Israel dulu kepada Musa, contohnya adalah arinallaha jahra. Perlihatkan kepada kami sosok nyata Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalik, yani dan permintaan-permintaan yang lain, minta jadi untuk turunkan kepada mereka makanan dari langit, minta ini. Yang paling berat adalah mereka minta untuk agar Allah itu dipertontonkan, diperlihatkan secara nyata. Arinallaha jahra. Taib. Wa man yatabaddalil kufra bil iman. Dan barang siapa yang mengganti kekufuran barang siapa yang dia itu menggantikan dengan kekufuran keimanannya diganti dengan kekufuran. Ayyakhudhuhu badala, mengambil kufur sebagai ganti dari keimanan. Bitarkin nazar fil ayatil bayyinat, dengan tidak mau melihat, mencermati tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat gamblang. Wa katira ghairiha, dan mengusulkan tanda yang lain, bukti yang lain. Faqad dhalla sawa'as sabil, maka berarti dia itu telah sesat dengan kesesatan yang nyata, dengan kesesatan yang jelas. Akhta'at tariqal haq, dia salah menempuh jalan kebenaran, itu salah. Was-sawa fil asal al-wasat, dan sawa secara bahasa aslinya adalah wasat, yaitu tengah, jalan yang lurus. Jadi kisahnya para sahabat sekalian, tatkala dakwahnya Rasulullah SAW semakin berkembang, dari waktu di tengah himpitan yang sedemikian dahsyat, di tengah tekanan demikian kuat, yakni dakwahnya beliau SAW tetap berkembang. Akhirnya salah satu di antara jurus yang dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mematahkan dakwahnya beliau adalah dengan meminta mukjizat. Meminta tanda yang nyata bahwasanya Allah itu benar-benar kuasa, bahwasanya Muhammad itu benar-benar nabi. Mereka minta agar kota Mekah itu dijadikan sangat luas, bukan sekedar yang ada pada waktu itu, tapi luas sekali. Nah, kalau Mekah yang sekarang kan memang sudah luas sekali. Dan mereka minta agar Bukit Sofa itu berubah jadi bukit emas. Bukit Sofa, bukit yang paling dekat dengan Ka'bah. Jadi kalau kita itu umrah atau haji, setelah tawaf, terus sa'ilah, gunung pertama itu Sofa. Itu Bukit Sofa. Lah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ngapain kalian itu kok ganti iman dengan kufur, ngambil kufur buang iman? Maksudnya apa? Tanda-tanda bahwasanya Allah itu nyata, tanda-tanda bahwasanya Allah itu Tuhan, tanda-tanda bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi yang jelas-jelas nabi, itu sudah sangat amat banyak dan gamblang sekali. Alam semesta yang sedemikian luas, cakrawala yang sedemikian luas, semuanya hanya menunjukkan bahwasanya mereka punya pencipta yang hakiki, mereka punya pencipta sejati, mereka punya sesuatu
Jadi untuk mereka, jadi semua itu adalah bukti nyata akan adanya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nek mau berpikir, orang yang awam itu lo tahu bahwasanya Allah itu pencipta langit dan bumi. Harus ada pencipta dan penciptanya itu adalah Allah. Dulu tatkala ada orang Arab Badui, dia itu berjalan di tengah-tengah padang pasir. Berjalan di tengah-tengah padang pasir, nemu kotoran unta. Tengah-tengah padang pasir luas itu kan nemu kotoran unta. Kotoran unta. Lalu dia mengatakan, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Was-sayru yadullu alal masir. Fal-biharu dhatu amwaj. Wal-jibalu dhatu fijaj. Yani was-sama, gitu ya. Afala yadullu alal latifil khabir. Jika adanya kotoran ini, tanda bahwasanya barusan ada onta lewat sini. Adanya terica itu adalah bekas jalan. Itu tanda bahwasanya barusan ada orang lewat jalan sini. Jadi lalu langit dengan ombaknya yang menggulung, gunung-gunung dengan jalan-jalanannya yang rumit, dan bintang, langit dengan bintang gemintangnya yang banyak. Ala yadullu dzalika 'ala latifil khabir. Tidakkah itu menunjukkan bahwasanya ada Allah di sana, Maha Tahu, Maha Lembut, Maha Pencipta. Itu naluriah manusia. Manusia itu secara naluri percaya, yakin kalau alam ini ada Sang Penciptanya. Lah, kalau memang semua tanda-tanda yang Allah munculkan itu cukup, terus ngapain masih butuh tanda yang lain? Terus ngapain masih butuh sesuatu yang lainnya? Kalau memang semua tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah cukup. Sudah cukup. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Ngapain kemudian kalian minta ganti untuk tanda kekuasaan Allah dan untuk tanda bahwasanya ini adalah dari Rasulnya? Yaitu minta, semuanya sudah ada tandanya, kemudian minta ada bukti yang lain, itu lo ngapain? Itu mana dari ayat ini. Wadda katsirum min ahlil kitab. Banyak di kalangan orang-orang ahlul kitab yang itu kepingin lau masdariyah. Yaruddunakum, seandainya mereka itu mau untuk, mereka itu bisa untuk mengembalikan kalian. Mim ba'di imanikum, dari setelah keimanan kalian. Kuffaran, untuk kafir kembali. Hasadan, karena mereka hasad. Maf'ul lahu. Ini sebabnya perbuatan itu adalah karena hasad. Kainan min indi anfusihim, hasad yang ada dalam diri mereka sendiri. Ai hamalatuhum alaihi anfusuhumul khabitha, yang menjadikan mereka semacam itu adalah jiwa mereka yang keji. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah nampak bagi mereka, fit Taurati, yani dalam kitab Taurat, al-haq, kebenaran. Fi sya'rin nabiyyi, dalam kandangan kondisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'fu, maka maafkanlah. Ai anuhum, dari mereka. Ai utrukuhum, biarkan aja, wis kayak enggak ada masalah. Wasfahu, dan lapangkan. Ai a'ridu fala tujawizhum. Yani sudahlah, perpalinglah. Hatta ya'tiya Allahu bi amrih, sampai benar-benar Allah itu datang membawa perkaranya. Nah, fihim, kepada mereka, minal qital, untuk berperang. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai atas segala sesuatu. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir zaman dahulu kala itu kepingin gitu. Jadi untuk mengembalikan umat Islam itu di atas kekufuran, untuk mengembalikan orang-orang Muslim itu menjadi kafir. Mereka berusaha berjuang. Jadi mereka berusaha untuk berjuang. Mereka lakukan itu.
Maka kita sebagai seorang muslim memang harus menyadari bahwasanya banyak musuh, banyak orang-orang yang menginginkan ini dan itu. Maka hendaknya kita tegar di atas kebenaran sebagaimana dulu para nabi dan para rasul tegas membawa kebenaran. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa aqimus salata wa atuz zakata. Kalau semacam itu dirikanlah salat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, dan apa yang kalian paparkan dari kebaikan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, yani apa yang kalian paparkan untuk diri kalian sendiri dari kebaikan. Ta'ah, ketaatan, kasilatin wa sadaqah, semacam menyambung hubungan silaturahim dan bersedekah. Tajidu, engkau menemukan amalan itu, thawabahu, pahalanya, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadi maha mendengar, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fayujazikum bihi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kalian atas semua itu. Ayat ini salah satu di antara masalah penting yang harus kita pahami. Bahwasanya tatkala kita itu para jamaah sekalian muamalah dengan hamba, menolong orang lain, membantu orang lain, sadarilah bahwa sebenarnya kita itu sedang menolong, membantu diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah yang maha tahu pasti akan membalas, meskipun tidak ada seorang pun yang bisa untuk membalas perbuatan kita. Serahkan kepada Allah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita itu akan tenang begitu dalam menghadapi kehidupan yang fana ini. Wallahu alam bissawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan ayat lagi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau memang kalian sudah semacam itu, memang ada tipikal orang-orang yang semacam itu, sudahlah. Yani maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya sudah, kalau begitu wa aqimus salata. Wa aqimus salata. Dirikanlah salat. Wa aqimus salata, dirikanlah salat. Wa atuz zakata, dan tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apa yang kalian lakukan dari kebaikan itu tajiduhu indallah, akan ditemukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, satu kaidah yang sangat penting dalam kita memahami kehidupan para jemaah sekalian. Kita itu tatkala bermuamalah dengan siapapun, tatkala berbuat dengan siapapun, tatkala bergaul dengan siapapun, maka sebenarnya kita itu sedang bergaul, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berbuat baik, Allah yang akan membalas. Jika kita berbuat jelek, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan membalasnya. Jika Allah ini yang akan membalasnya. Jika orang itu berbuat baik, maka kebaikannya untuk diri sendiri. Jika dia berbuat jelek, maka kejelekan juga untuk dirinya sendiri. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian itu berbuat baik, maka kebaikan untuk diri kalian sendiri. Jika kalian itu berbuat jelek, maka kejelekan juga untuk diri kalian sendiri. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala yani menceritakan tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang mereka itu berteru-teru dengan orang-orang kafir perihal memperebutkan siapa sebenarnya yang paling berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala itu kita pelajari dalam pertemuan yang akan datang pada firman Allah, wa qalu la yadkhulul jannata yani illa man kana hudan aw nasara. Wallahu alam bissawab. Kita berjumpa insyaallah Subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Ada waktu 20 menitan tersisa, kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab yang bisa untuk kita diskusikan dan tanya jawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Nah.